Zionis berduka pesawat Israel jatuh di tepi barat. Begini kondisinya. Sebuah pesawat rezim Zionis jatuh di tepi barat Sungai Yordan pada Jumat malam. Media Palestina pada hari Sabtu melaporkan pesawat rezim Zionis jatuh di daerah Dar Salah yang terletak di sebelah timur Bethlehem. Menurut sumber berbahasa Ibrani, pilot pesawat Israel berusia 48 tahun ketika dia melompat keluar untuk menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Media Israel mengungkapkan pilot tersebut segera berada dan dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang kritis. Hingga kini media rezim Zionis tidak merilis penyebab terjadinya insiden tersebut dan menutupi kegagalan dari pesawatnya itu. Hingga kini pesawat rezim Zionis itu masih berada di daerah Bethlehem. Pesawat rezim Zionis jatuh di saat aksi perlawanan Palestina di tepi barat terhadap kejahatan rezim Zionis mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Apa makna dari musibah yang terjadi ini? Namun, sampai saat ini rezim Zionis belum memberitakan kejadian naas yang terjadi dan di luar dugaan. Heboh, jet tempur Israel hancur dihantam rudal Suriah berkeping-keping. Kini jadi rongsokan tak berguna. Sebuah foto dari Reuters memperlihatkan puing-puing jet tempur Israel yang dihancurkan dihantam rudal Suriah. Sebelum ditembak, jet tempur F-16 tersebut berada dalam misi untuk menghancurkan beberapa persenjataan Iran yang berada di Suriah. Petugas keamanan Israel mengenakan pakaian khusus memeriksa sisa puing pesawat, yaitu pesawat tempur F-16 yang ditembak jatuh di desa Harduf, Israel. Dilaporkan jet tempur Israel tersebut ditembak jatuh oleh senjata anti pesawat Suriah saat memasuki negara tersebut. Senjata itu didapatkan Suriah dari Rusia. Sementara itu, militer Suriah berusaha untuk menembakkan puluhan rudal anti pesawat untuk menghentikan serangan Israel. Kemudian S-300 yang dioperasikan oleh militer Rusia melepaskan tembakan saat jet Israel meninggalkan daerah itu. Dikonfirmasi akan menandai pertama kalinya insiden seperti itu terjadi dan menjadi perubahan arah Rusia. Ini juga menjadi perkembangan yang mengkhawatirkan bagi Israel yang telah melakukan ratusan serangan udara di dalam wilayah Suriah. Daerah Masaf disebut Israel telah digunakan sebagai pangkalan bagi pasukan Iran dan milisi pro-Iran. Insiden itu terjadi tengah memburuknya hubungan antara Israel dan Rusia atas invasi ke Ukraina. Dan pada akhirnya, rudal S-300 Rusia menembak jet tempur Israel di Suriah. Ini bukan kali pertama, namun sudah berulang kali terjadi hingga membuat hubungan Rusia dan juga Israel semakin memburuk. Gempar, helikopter militer Israel jatuh di Laut Mediterania. 2 pilot andalan Zionis tewas. Satu unit helikopter militer Israel jatuh di perairan Mediterania saat misi latihan. 2 pilot yang ada dalam helikopter dinyatakan tewas dan 1 awak lainnya luka-luka. Militer Israel dalam pernyataannya menyebut helikopter maritim jenis Atalev milik Angkatan Udara Israel itu jatuh di Laut Mediterania atau di lepas pantai kota Haifa. Helikopter maritim itu sedang melakukan penerbangan latihan ketika insiden mengerikan itu terjadi. Tim penyelamat termasuk unit misi bawah laut pada pasukan khusus Israel telah dikerahkan, namun tim gagal menyelamatkan 2 pilot helikopter itu. Keduanya dinyatakan tewas seketika di lokasi kejadian. 1 awak helikopter itu, seorang pemantau udara, berhasil selamat namun mengalami cedera cukup serius.
Komandan Angkatan Udara Israel Amikam Norkin mengumumkan penangguhan sementara untuk misi latihan udara usai insiden tersebut. Penyebab jatuhnya helikopter militer itu belum diketahui secara jelas hingga saat ini. Militer Israel dalam pernyataannya menegaskan penyelidikan akan dilakukan terhadap insiden yang sudah menewaskan seorang perwira senior ini. Seorang perwira senior akan juga memimpin tim yang menyelidiki insiden tersebut. Kini 2 pilot kebanggaan dari Israel sudah berpulang setelah kecelakaan helikopter yang tidak diduga sebelumnya. Sekretaris Jenderal Gerakan Al-Nujabah dan Asaib Al-Haq Irak mengecam serangan rezim Zionis ke Masjid Al-Aqsa dan siap membalasnya. Dia menekankan dukungan atas rakyat Palestina untuk memusnahkan Israel. Sheikh Qais Al-Ghazali, Sekjen Asaib Al-Haq Irak, mengatakan di tengah kebisuan mencurigakan para pengklaim pembela identitas Arab dan Islam, pasukan Israel terus melanjutkan serangan ke tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Aqsa dan malah melukai ratusan Muslim Palestina yang datang ke Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat. Ia juga menambahkan, kami mendesak seluruh manusia bebas di dunia ini untuk melawan tindakan teror Zionis dan mendukung rakyat pejuang Palestina serta melindungi kesucian kami di Al-Quds. Sementara itu, Sekjen Al-Nujabah Irak menegaskan, kami mengumumkan kesiapan penuh kami untuk memberikan bantuan apapun guna melanjutkan perlawanan Palestina. Bantuan secara moral, material, ataupun senjata, sampai kehancuran total rezim Zionis dari kawasan itu. Sheikh Akram Al-Kabi menambahkan, pada situasi sensitif yang dihadapi oleh para pejuang di Palestina, putra-putri bangsa ini berjuang melawan Zionis di hadapan mata dan telinga para pengklaim pembela identitas Arab yang telah menjual nurani dan menormalisasi hubungan dengan setan, ungkapnya. Hari ini kami mengumumkan sikap tegas kami dalam menentang agresi nyata ini dan menekankan dukungan permanen kami atas putra-putri bangsa terluka Palestina dalam melawan Zionis dan seluruh pihak yang menormalisasi hubungan dengan setan kecil Israel, pungkasnya.